Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Reva Safriliwasti, bisa dipanggil Ibu Reva. Ibu mahasiswa PPL dari Universitas PGRI Yogyakarta yang akan menemani kalian pada pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin berpesan kepada kalian. Karena sekarang kita masih dalam keadaan masa pandemi, Ibu harap kalian tetap mematuhi protokol kesehatan, mulai dari selalu menggunakan masker, budayakan cuci tangan, dan menghindari kerumunan. Pada pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Iya, benar sekali. Jadi, pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai hak hewan dan kewajiban kita terhadap hewan. Apa itu hak hewan? Jadi hak hewan adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh hewan sejak dia lahir. Sedangkan kewajiban adalah tindakan yang harus kita lakukan baik berdasarkan hukum maupun moral. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai perburuan liar. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini diharapkan kalian dapat menjelaskan dampak dari hak dan kewajiban kita terhadap hewan, serta kita dapat mengidentifikasi akan pertanyaan yang benar dan yang baik. Untuk mengulas materi lebih lanjut mengenai perburuan liar dan dampak-dampaknya, mari kita simak materi berikut bersama-sama ya anak-anak. Halo anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pada materi tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran keempat, muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Halo anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pada materi tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran keempat, muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu hewan langka? Jadi, hewan langka adalah organisme yang sangat sulit karena jumlahnya yang sedikit. Istilah ini digunakan untuk binatang ataupun tanaman yang bisa dikategorikan genting atau spesies terancam. Lalu, apa itu perburuan liar? Perburuan liar adalah pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Perburuan liar merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan. Lalu, Ibu akan memberikan contoh hewan yang biasa menjadi korban perburuan liar. Yang pertama yaitu harimau. Harimau biasanya yang diambil adalah kulitnya. Kulit harimau dapat dijadikan untuk bahan pembuatan tas. Lalu yang kedua yaitu gajah. Gajah biasanya yang diambil adalah gadingnya. Gading gajah memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Biasanya gading gajah digunakan untuk dekorasi rumah. Lalu yang terakhir yaitu burung cendrawasih. Burung cendrawasih biasanya yang diambil adalah bulunya. Bulu dari burung cendrawasih biasanya digunakan untuk hiasan topi. Selanjutnya, kita akan membahas
Mari kita baca bersama teks yang berjudul Harimau Masuk Desa, Warga Cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga Desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga Desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja, hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke Desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga Desa Badung, atau justru warga Desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Mari kita simpulkan bersama materi pembelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai apa saja? Ya, benar sekali. Jadi kita telah mempelajari mengenai pengertian hewan langka, pengertian perburuan liar, serta contoh-contoh hewan yang menjadi korban dari perburuan liar. Untuk tugas nanti akan Ibu kirimkan melalui Google Classroom. Jangan lupa untuk dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.